Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, mahasiswa program studi teknik sipil, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang mata kuliah planologi. Baik, mata kuliah planologi di awal kita terangkan adalah merupakan ilmu di dalam merencanakan suatu tata ruang dan sebagainya. Dalam hal ini dalam konsep bentuk makro maupun mikro. Baik, pada bab berikut ini kita akan pelajari tentang sebuah pertumbuhan atau bentuk-bentuk daripada fisik sebuah kota. Teman-teman pasti sudah pernah mengunjungi di beberapa kota, baik di wilayah kita maupun di luar daerah kita. Kalau teman-teman mengamati, pasti memiliki bentuk pertumbuhan yang berbeda-beda, ya. Oleh karena itu kita akan bahas bagaimana sih bentuk pertumbuhan fisik kota. Pada pertumbuhan ini, pada bab berikut ini kita akan lihat bentuk pertumbuhan fisik kota. Pada dasarnya adalah perkembangan perkotaan meliputi dua aspek, yaitu perkembangan kota secara kuantitas dan secara kualitas. Dan hubungan antara kedua aspek ini tentu sebetulnya sangat erat, baik secara makro maupun mikro, dan yang agak kompleks karena masing-masing saling mempengaruhi. Nah, menurut Jahadi, M. Jahadi 1999 pada halaman 24-25, pertumbuhan perkembangan kota itu dikenal dengan tiga aspek perkembangan fisik dasar. Yang pertama adalah perkembangan horizontal, yang kedua perkembangan secara vertikal, dan yang ketiga perkembangan secara interstisial. Baik, kita bahas pada aspek perkembangan yang pertama, yaitu secara horizontal. Nah, dari pengertian horizontal, maka kota tersebut perkembangannya keluar atau secara horizontal. Jadi artinya daerah berkembang, sedangkan ketinggian daripada bangunan atau gedung sekitarnya mungkin tidak terlalu bervariatif, tetapi lebih kepada kuantitas lahan yang terbangun atau coverage areanya berkembang. Yang awalnya mungkin kota tersebut memiliki luasan hanya sekitar 10.000 km, maka dia berkembang menjadi 15, 20 dan seterusnya, ya. Maka ini disebut perkembangan secara horizontal atau dari pusat menuju pinggiran. Karena apa? Lahan kota tersebut lahannya masih tersedia dan mungkin sangat murah, ya, atau cukup murah, dekat jalan raya dan sebagainya. Nah, kemudian seperti apa? Kalau kita lihat ini adalah kota sebagai sentral, maka karena lahannya masih terpenuhi, maka kemudian dia berkembang meluas sesuai dengan coverage area yang tersedia. Saya ambil contoh di dekat kita, di Kabupaten Sukoharjo. Di Kabupaten Sukoharjo sendiri, pada dasarnya ketika mungkin tahun 80-90-an, maka pusat kota Sukoharjo itu berada pada titik di Proliman Sukoharjo, atau dulu dikenal dengan ada gedung kabupaten di Gedung Wawa itu dulu, tapi sekarang sudah dibangun. Kemudian batas dari sisi selatan pada daerah di mana itu, di sebelum terminal Sukoharjo itu, maka disebut sebagai batas ko atau batas kota. Nah, sedangkan batas daripada sebelah utaranya adalah di Jember atau pertigaan Jember ke arah selatan, itu adalah batas wilayah kota Sukoharjo, ya. Jadi maka dikenal dengan batas ko juga, ya, batas kota.
Nah, namun pada tahun 2000-an sampai 2010-an ke sini, batas kabupaten atau kota Kabupaten Sukoharjo itu meluas hampir 2 kali lipat. Ya, seiring 20 tahun kemudian maka dia meningkat luasan atau coverage area-nya menjadi 2 kali lipat. Karena apa? Batas kota Sukoharjo sekarang tidak lagi di Jember, tetapi berada di wilayah Bulakrejo, atau tepatnya di batas batas rumah sakit Nirmalasuri tersebut. Begitu juga di sebelah selatan, batas kota Kabupaten Sukoharjo itu berada di Nguter, di ngambil-ngambil tepatnya ya. Nah, ini membuktikan apa? Bahwa perluasan kota Sukoharjo itu secara pertumbuhan fisiknya adalah secara horizontal, karena lahannya masih tersedia dan masih luas seiring dengan jalan yang ada di daerah Wonogiri maupun ke arah Solo. Pada berikutnya kita akan melihat sisi perkembangan atau pertumbuhan kota secara yang kedua, yakni secara vertikal. Perkembangan secara vertikal adalah cara perkembangan mengarah ke atas. Artinya daerah pembangunan dan kualitas lahan yang terbangun tetap sama, sedangkan ketinggian bangunannya mulai bertambah tinggi. Ya, perkembangan ini disebut sebagai pusat kota karena memang apa? Lahan yang tersedia sangat mahal. Maka mau tidak mau para pengembang atau pemilik bangunan gedung, dia membeli tanah yang ada, kemudian untuk meningkatkan kapasitasnya maka dinaikkan. Ya, maka bangunannya menjadi lebih tinggi ya. Karena apa? Kota tersebut sebagai pusat ekonomi. Kalau kita lihat seperti ini, di kota Solo mungkin sudah tidak mungkin lagi dilakukan perkembangan secara horizontal, maka yang dapat dilakukan hanya perkembangan secara vertikal. Nah, maka di 2000-an ke sini, tahun 2000 ke sini, ini terdapat banyak sekali gedung-gedung yang lebih dari 5 lantai lah. Padahal sebelum 2000 itu paling tinggi hanya sekitar 5 lantai. Tapi sekarang di tahun 2010 sampai ke sini sudah banyak yang di atas 20 lantai dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa lahan di kota Solo sangat mahal. Oleh karena itu dilakukan pengembangan secara vertikal. Nah, pada perkembangan berikutnya kita akan lihat perkembangan secara interstisial, yakni perkembangan ini dilangsungkan ke dalam, artinya daerah dengan ketinggian bangunan yang rata-rata tetap sama, sedangkan coverage area-nya sedikit bertambah. Ya, perkembangan ini disebut sebagai atau sering terjadi pada pusat kota, pinggiran kota yang kawasannya hanya dibatasi dan hanya dipadatkan. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, ini mungkin cara yang paling tepat, tapi sehingga pertumbuhan demografi penduduk, pertumbuhan ekonomi, maka dapat dihitung sehingga kapasitas daripada bangun-bangun yang ada itu dapat dihitung ketinggiannya, ya, ketinggiannya maupun coverage-nya dibatasi. Ya, barangkali itu adalah beberapa contoh konsep pertumbuhan yang ada di tempat kita. Untuk selanjutnya nanti teman-teman akan lihat pada slide berikutnya bagaimana cara mengatasi perkembangan yang ada atau bangunan ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.